Berapa ini? Yang segedenya 10.000. Udah berapa lama jualan deh? Tanaman ini bisa ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Coba deh kalau kalian lihat berapa besar potensi pecinta kucing di Indonesia. Hasilan hari ini 350 juta ya. Kalau kamu tiktokers ini, gue kasih tau caranya pada saat live streaming. Sama halnya dengan lu bikin konten. Oke, di Kampus Poltek. Ini dia Kak Ricky Irawan atau CEO OTB. Tepuk tangan dulu dong. Oke, hai Ko. Halo, apa kabar? Sehat dong. Sehat. Koko gimana? Sehat. Sehat. Happy kok hari ini? Happy luar biasa. Happy Senang. luar biasa. Koko hari ini hadir khusus untuk mahasiswa-mahasiswi Palkontek dan siswa-siswi LKP Palkontek ya Ko. Jadi banyak kok sebenarnya yang mau ikutan acara ini, tamu-tamu dari luar, tapi kita belum bisa ajak karena ini khusus aja untuk teman-teman Palkontek. Luar biasa eksklusif ya jadi ya. Eksklusif. Oh ya Ko. Oh ya, kok boleh dipakai? Oh, headset. Iya, biar lebih. Ada kok suaranya? Cek yes. Asik. Ini udah kerasa banget nih vibes podcastnya ya. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman udah pada tahu ini live-nya lagi di mana, atau teman-teman LKP belum ada yang pernah datang ke sini, kita live dari lab podcastnya Institut Teknologi dan Bisnis Palkontek. Kalau mau berkunjung boleh banget ya, silakan DM Instagram kita di Palkontek. Oh iya kok, CEO OTB ya, sesuai dengan judulnya, rahasia sukses di TikTok bersama CEO OTB. Hai kok. Senyum dulu dong, karena kok hai. Akhirnya masuk nih, semoga masuk ya di konten Koko. Oke, CEO OTB. Di judulnya CEO OTB, apa sih kok CEO OTB itu? Iya, itu kayak melekat banget sama Koko. Sebenarnya nggak ada arti apa-apa sih, tapi waktu itu saya bikin nama user ID-nya karena pengen yang singkat, terus pengen yang gampang diingat. Ya udahlah saya bikin CEO OTB. CEO OTB itu sebenarnya singkatan dari, ini saya buat-buat aja sebetulnya. Chief Everything Officer tapi out of the box. Out of the box. CEO Chief of Everything. Chief Everything Officer. Chief Everything Officer, semuanya out of the box. Betul. Out of the box, di luar kotak. Oh enggak Di luar gitu ya. kotak. Jangan diartiin secara harfiah gitu. Oke Pikir kok. di luar kotak. Iya, ini Koko nama user IG-nya itu CEO OTB. Judulnya CEO OTB, dan kami baru ketemu nama Koko itu lewat LinkedIn-nya. Oh, LinkedIn. Iya. Jadi pertanyaannya kenapa Koko nggak tampilin nama lengkap Koko nih, nama asli Koko gitu di TikTok Koko? Oh, oke. Pertanyaan menarik sebenarnya. Iya. Kan biasa orang mau dikenal namanya gitu. Jadi saya bikin konten TikTok itu dan user ID itu supaya awalnya untuk ke kreator-kreator yang kita handle supaya mereka bisa belajar. Nah, kenapa saya nggak kasih nama? Pertama, awalnya malu. Malu sama teman-teman, malu sama keluarga. Karena kan dulu kan kita kalau ngeliat TikTok tuh kan kayaknya alay tuh. Iya. Bener nggak sih? Kalau dulu anak muda atau orang tua yang main TikTok pasti dibilang ih alay lu gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi ke arah sekarang ya udahlah gitu loh, orang sudah tahu ya apa boleh buat, nggak ada masalah juga kan orang tahu nama. Oke. Gitu. 13 juta viewers, benar tadi? Ya. Ya, 13 juta viewers sama 1 juta likes. Itu idenya dari mana kok kalau boleh tahu? Ide dari buat konten tersebut itu. Biasanya kan banyak tuh, kayak misalnya kita lagi makan tuh ada dapat ide konten gitu. Kalau Koko sendiri ide kontennya biasanya dari mana tuh? Ide konten sebenarnya nggak ada ngide sih, cuman kita ngeliat sekitar kita aja sebetulnya. Apapun bisa jadi konten. Sebetulnya apapun bisa jadi konten, asalkan kita bisa menyampaikan dengan bagus, dengan baik kepada penonton. Artinya untuk nyari ide itu nggak susah. Apapun yang di sekitar kita itu bisa jadi konten. Apapun itu. Asalkan niat membuatnya aja. Asalkan niat kita mau menyampaikan dengan cara yang lebih gampang untuk orang lebih tertarik atau lebih gampang buat mencerna satu informasi. Intinya sih begitu. Jadi ide itu ada di mana-mana.
Oke, gitu. Jadi itu kan udah FYP ya, bisa dibilang FYP, viral lah, rame yang nonton. Itu kira-kira proses buatnya itu gimana kok? Apakah ketika ada ide, kok langsung eksekusi jalanin atau gimana gitu kok? Jadi kalau kita dapat ide untuk bikin konten, biasa saya catat di notes. Kan kalau di handphone kita ada notes tuh. Iya, Kalau catatan nggak ada gitu di ya. notes, ya pakai buku juga bisa. Cuman kadang-kadang kan lupa hilang. Kalau di notes enggak, langsung ini kita mau ngobrolin tentang remote AC misalnya. Ini kan di depan kita sekarang ada remote AC. Iya. Remote AC ini bisa jadi konten nggak? Benar. Mau konten apa nih dari remote AC? Coba kok. Cara gunain remote AC sih. Nggak usah cara gunain. Jadi Sekarang gua tanya aja, lu tahu nggak cara pakai timer remote AC? pernah nyoba tapi kayaknya gagal deh, nggak mati otomatis dia. Bener kan? Ini kalau penonton di Zoom ya, coba tanya, ada yang nggak? bisa nggak pakai timer remote AC? Nih, yang kurang jelas ini barangnya ya. Tuh. AC-nya di atas, guys. Oh iya, jadi ini bisa konten ya, yang Bisa jadi konten. yang kita tahu belum tentu orang lain tahu. Koko tahu Betul. cara pakainya, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Oh, jadi siapa nih yang tahu? Mungkin ya, yang di rumah yang udah tahu cara pakai timer remote AC boleh ya buatin konten berguna, terutama untuk kami dulu. Bener. Iya. Jadi kita bisa angkat dari pain point-nya kan. Iya. Pain point-nya itu apa? Cara pakai remote AC. Terus pain point-nya kegunaannya buat apa? Supaya hemat listrik. Benar. Benar nggak? Iya. Di jam-jam tertentu kita bisa nyalakan dan bisa dimatikan Matikan. otomatis. Ini sebenarnya fungsinya, kegunaannya tuh penting sekali, tapi nggak banyak orang yang bisa. Simple, sesimpel itu. Jadi kita harus ngangkat dari pain point-nya, terus solusinya, kegunaannya buat apa? Semua ide, semua produk, semua barang di sekitar kita bisa jadi konten. Asalkan kita ya berpikir secara vertikal, Oh, out enggak. of the box. Out of the box. Yes, berpikir secara out of the box, ya udah jadi konten. Untuk kalau biasanya kan buat video tuh kan banyak tuh kok. Nah itu di setiap video biasanya perlunya berapa tim atau berapa tim yang ikut join berpartisipasi dalam satu video biasanya? Saya sendiri Iya. bikin video nggak ada. Oh, Awalnya saya sendirian, Oke. sendirian buat, sendirian edit, sendirian upload. Sampai sekarang tuh Sekarang sudah ada Oh tim. iya, ini yang kalau yang tadi kan yang beberapa ditampilin itu yang FYP itu rata-rata lebih banyak yang saat Koko udah ada tim atau pas Koko masih Itu sendiri? nggak ada tim, Yang tadi yang ditampilin itu nggak ada tim? sama sekali tidak ada tim. Jadi hanya merekam sendiri, ngeditnya juga standar sendiri, tapi rutin, Rutin? oke. Oh, konsisten ya? konsisten, Oke. rutin. Oh ya kok, ini kan tadi Koko udah FYP nih. Biasanya pertanyaannya, termasuk saya sendiri kalau saya jadi penonton adalah gimana strateginya biar FYP kok? Koko udah FYP, apa sih strateginya? Strategi supaya FYP. Yang pertama itu rajin posting konten. Rajin Satu, Rajin. oke. harus rajin posting. Kedua, harus pandai-pandai melihat tren. yang trending yang lagi banyak. Sedang tren, lagu sedang tren, konten yang sedang tren, harus kita coba untuk diadaptasikan ke akunnya kita sendiri supaya dapat momentum. Jadi seperti saya bilang tadi, main TikTok atau main sosial media lainnya itu sama seperti kita sedang berselancar surfing. Ya. Oke. Mungkin kalau yang pernah surfing tahu. Jadi kalau kita di pantai itu nunggu ombak itu ngeliatin nih ombak mana yang paling bagus. Pada saat kita coba mengarungi ombak itu, berselancar di ombak itu, belum tentu kita berhasil. Bisa jadi orang berhasil, tapi semakin sering kita nyobain ombak yang lagi kita lihat bagus, ini ombak ini kita bisa ibaratkan sebagai momen, sebagai tren. Ini ombaknya nih cocok nih kayak sama gua nih gitu loh. Kita coba ambil ombak itu, kita bisa bisa surfing di situ. Nah, sama seperti main sosial media juga. Jadi kita harus lihat, baca momentum. Trennya apa, sedang tren apa, kita coba. Kayak kemarin lato-lato. Ya. Banyak tuh. Lato-lato banyak sekali. Cuman saya nggak bikin Kenapa kok? karena saya nggak ada alat lato-latonya. Oke. Tapi kalau misalnya seharusnya yang lain pada ikut bikin, semua dapat momentum. Semuanya, semua artis, semua selebgram, selebtok, semua pada main lato-lato. Kenapa? Karena sedang momentum, sedang momen, Iya. sedang tren. Harus pintar-pintar ambil tren. Jadi kalau ditanya
Apa sih rahasia FYP? Rahasia FYP satu konsisten posting, kedua ikutin tren. Cara nyari trennya seperti apa? Ya udah gampang. Yang lagi kamu lihat di FYP ini sedang tren ini. Kamu harus bisa memproduksi konten tersebut yang ada relate atau berhubungan dengan yang sedang trending. Oke. Segampang itu sebetulnya. Segampang itu guys, jadi wajib dicoba dulu sih. Karena kalau misalnya kita nggak mulai konsisten, nggak FYP kayaknya. Betul, harus praktek sih sebetulnya, harus praktek dan juga kita harus mau coba-coba. Terus yang ketiga itu jangan malu. Jangan malu Jangan ya. malu. Jangan insecure. Jangan insecure, jangan malu. Katanya nggak berani muncul di depan kamera, ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Tetap bikin konten, posting, walaupun jelek, tetap diposting, Mau sejelek apapun itu? tetap diposting. Oke. Semua yang posting konten, semuanya nih 1000% semuanya yang posting konten dari pertama kali posting konten, nggak ada yang namanya di posting konten tuh langsung bagus. Iya. Benar sih. Nggak satupun, saya nggak pernah ketemu yang orang langsung posting konten perfect. Semua kan berjalan seiring dengan waktu, tambah lama semakin sering, jadi dapat apa ya, pengalaman. Iya, pengalaman. Oh ternyata gue posting konten begini kurang, yang begini bagus. Jadi kalau ada konten sudah dibuat, jangan dibuang, postingin aja, biarin aja orang mau ngomong apa juga orang nggak peduli sebenarnya, siapapun itu. Maksudnya kamu punya teman, punya siapa, mungkin dia cuma ngomong sekali lewat dong, ih kamu bikin konten gini alay banget, ya mau kenapa gitu loh. Benar sekali. Lo konten-konten gua kok, bukan konten orang lain. Itu. Oke, terima kasih. Jadi tadi kata Koko yang nanyain nih, yang penasaran strategi FYP gimana. Yang pertama konsisten, yang kedua tadi ikutin ombaknya, trennya yang sedang berlangsung, terus yang ketiga ego malunya kali kok ya. Malunya hilangkan. Nanti dulu masalah kontennya jelek, kurang bagus kalah sama yang lain. Yang penting coba dulu kok ya. Betul. Oke, ini mungkin teman-teman dari Zoom, kalau misalnya teman-teman mau tanya silakan ketik di kolom chat karena nanti ada sesinya, pertanyaan kalian akan dijawab langsung sama Ko Riki. Nah, tapi sebelum itu kita udah ada sesi pertanyaan nih sebelum hari ini kok di Instagram. Jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram yang bisa dibantu jawab nih kok, teman-teman Instagram. Boleh dibantu admin? Oke, ini ada aku bantu bacain nih kok. Dari DKRTZA, apa hal terbaik yang pernah kamu dapat sebagai bintang TikTok? Tuh kok. Bukan bintang lah, belum bintang. Belum bintang. Tapi Sebagai CEO TV sih siap. tepatnya. Bukan bintang lah, tapi hal terbaik yang pernah kamu dapat sebagai bintang TikTok menurut saya adalah network sih sebetulnya. Lebih ke relasi pertemanan. Relasi sih, kita dapat banyak sekali relasi dari akun TikTok tersebut tuh, banyak banget. Kerja sama brand, kerja sama kreator lain yang tadinya kita nggak pernah bermimpi ya. Iya. Mimpi pun nggak berani gitu loh, ketemu sama artis, selebgram, selebriti. Itu yang hal terbaik yang pernah saya dapat gitu loh. Yang sisa-sisanya ya kalau kayak endorsan, komisi-komisi, produk sampel udah biasa lah. Tapi yang paling berarti itu bagi saya adalah kita dapat network, dapat relasinya. Itu yang tadi kita sendiri pun mimpi pun nggak berani ketemu artis yang kita dambakan misalnya itu. Benar. Itu yang penting. Oke, sama kayak kami ya, akhirnya nggak tanpa gimana-gimana nih, nggak pernah mimpi akhirnya bisa ketemu langsung sama Ko Riki. Sama-sama. Oke, next. Dari KTWH 0FUX whatever itu, apa yang pertama kali Kak Riki pikirkan ketika akhirnya download TikTok? Benar. Yang pertama kali gue pikirkan ya ketika akhirnya download TikTok, yang gue pikirkan adalah gue ngerasa ini nggak gue banget sebenarnya. Ko Riki pun ngerasain itu awal-awal download. Awal-awal itu ini nggak gue banget. Itu download kapan kok pertama kali? 2020 Pandemi. Ini nggak Itu gua karena banget. bosen di rumah kok. Nggak, jadi Nggak. ada ceritanya. Gimana kok? Jadi ceritanya waktu itu kan semua kegiatan offline kan stop. Iya. Waktu itu kan, jadi waktu itu saya coba ya, walaupun tetap kita produktif pada saat itu, kita coba cari-cari apa sih yang bakalan
ada setelah pandemi ini, karena kan pandemi pasti berakhir. Itu kita pelajarin dari berapa ratus tahun lalu juga di artikel-artikel literasi pandemi selalu ada, tapi akan berakhir entah cepat atau lambat. Nah, kita melihat ada peluang apa lagi nih setelah pandemi. Dalam arti ketika pandemi offline stop, online-nya yang naik. Iya. Dan kebetulan waktu itu ada teman saya yang memang beliau itu dari China, introduce ke saya. Ini nih ada platform seperti ini. Yang dimana di Indonesia waktu itu belum seperti itu. Si TikTok ini belum seperti itu. Masih isinya alay, orang pada dance, challenge apa. Dan tapi saya sudah lihat yang di China sudah berbeda. Sudah sangat berbeda. Sudah ada e-commerce, sudah ada banyak sekali fitur-fitur yang isi kontennya juga berbeda. Iya, ini untuk kelas kami kan expert mentoring, jadi belajar langsung sama yang udah expert di bidangnya. Salah satunya Ko Riki nih. Oh ya, biasanya peserta untuk webinar sama seminarnya biasanya berapaan sih, Ko? Ini yang paling banyak nih. Biasa saya isi acara workshop seminar cuman 300, 400. Ini kalau nggak salah tadi 600 plus ya. Iya, 600 luar biasa. plus. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang udah semangat di rumah. Ko Riki juga ikutan semangat nih. Sampai tadi minumnya aduh cepet ini gitu ya. Oke, langsung ke sesi yang tadi ya, karena masih ada nih yang nanya lewat sesi ke pertanyaan Instagram ya, karena tadi baru ada 2 pertanyaan. Mungkin yang lain ngerasa aduh aku ada nanya nih kok nggak dijawab gitu. Jadi mana nih, boleh dibantu Amin? Oke, dari Santika KalNA_, disebut sukses, apa yang diukur? Nominal or anything else? Apa nih kok? Disebut sukses apa yang diukur? Nominal or anything else? Kalau menurut saya sih yang diukur kalau uang bukan lah ya. Yang disebut sukses tuh ketika kita bisa buat orang lain sukses. Bisa buat orang lain sukses? Itu. Malahan orang lain? Iya. Kenapa orang lain kok? Ya kalau orang lain sukses artinya lu juga sukses dong. Karena bisa mensukseskan orang lain juga. Iya. Oke, jadi sukses itu kalau menurut saya tadi, ketika lu bisa banyak bantu orang lain buat sukses, itu baru bisa lu dibilang sukses. Jadi Koko ngerasa bangga nih ketika misalnya setelah expert mentoring, ngajar gitu, sharing ke teman-teman, terus ada yang sukses, Koko ngerasa bangga dong? Bukan ke bangga sih, lebih ke rasa puasnya itu lebih dari dapat uang. Oh. Lebih dari dapat uang. Jadi kalau misalnya kamu bantu orang dan orang itu bisa berhasil, itu jauh lebih berarti dibandingkan uang. Oke, dari yang pertama tadi sebelumnya networking yang paling banyak yang paling disenengin karena dari TikTok itu adalah networkingnya. Terus yang ini ketika sukses orang lain sukses, jadi ngerasa sukses juga, lebih sukses. Pasti. Oke, the next suksesnya question. dalam hidup ya. Iya, dalam hidup. Kita kan hidup semua kan. Iya dong. The next question is. Oke, dari Fitri Marial Real, gimana caranya biar bisa FYP dan konsisten dalam FYP? Gimana tuh, Waduh, Ko? tadi kan udah dibilang nih biar FYP konsisten. Dia tanya gimana caranya konsisten. Caranya konsisten. Ya, harus konsisten. Jadi cara konsisten aja ya. Kalau FYP kan tadi saya sudah singgung dikit kan. Cara konsisten itu harus menyadari yang pertama, kamu itu pengen jadi apa. Yang kedua, kamu mahir di bidang apa. Yang ketiga, kamu hobinya apa. Mahir di bidang apa, hobinya apa, mau jadi apa. Mau jadi apa. Jadi kenalin diri sendiri harus dulu satu gitu. line Oh. supaya kamu bisa konsisten. Contoh misalnya, kamu maunya jadi seorang konten kreator di bidang masak-memasak. Ya. Kamu hobinya pencaksilat. Bertolak belakang. Oke. Ya. Terus hobinya apa? Terus apa lagi tadi? Tujuannya mau jadi Kamu mau jadi programmer. apa? Hobinya apa? Habis itu satu lagi? Jadinya mau jadi apa nantinya?
Enggak, yang pertama kamu mau jadi apa? Oh, mau jadi apa? Mahirnya apa? Hobinya apa? Hobinya tadi Masak-masak. masak memasak. Terus Mahirnya pencak silat. jagonya pencak silat. Pengen jadi insinyur. Kan nggak nyambung. Iya. Ya nggak? Harusnya nyambung. Jadi kamu hobinya pencak silat, terus hobinya memang berantem, ya nggak? Pengen jadi Pelatih atau pelatih atlet. pencak silat atau atlet pencak silat, ya nggak? Satu line. Nah, disinilah kamu bisa konsisten. Kenapa? Ketika kamu satu line dengan kegiatan kamu sehari-hari, maka untuk membuat satu konten itu akan lebih gampang karena itu keseharian kamu. Jadi carilah keseharian kamu itu apa, jadikan itu sebuah konten. Paling gampang karena tadi yang tanya ibu-ibu ya, mungkin ya. Ibu-ibu Karena dah ada kan? foto suami sama anaknya ya. Paling gampang kalau ibu-ibu bikin konten seperti apa? Ibu rumah tangga. Iya. Resep Kebersamaan sama anak mungkin. Bisa, jadi resep masak, bisa. a day in my life. Ada yang males sebagai seorang ibu-ibu ngapain aja, nyapu, ngapain lagi cuci baju, Ngurus anak. ngurus anak, jadi konten juga bisa. Iya sih, ada beberapa yang buat konten kayak gitu, ibu Banyak. rumah tangga banyak. Banyak, dan itu dia jauh lebih gampang dan jauh lebih konsisten buatnya. Karena apa, itu kesehariannya yang dilakukan sehari-hari. Jadi jangan bertolak belakang kalau pengen konsisten, kecuali memang gue pengen banget deh gitu loh, walaupun bertolak belakang. Nah, ini konsistensi ini yang penting. Ketika konsistensi ini bertolak belakang sama kegiatan sehari-hari Anda, maka konsistensi ini akan hilang. Kita bicara fakta aja. Itu. Jadi satu lain sama keseharian harus. Satu line, oke. Oke, jadi itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Jadi sudah dijawab sama Koriki. Dan sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, Nana sama Desti mau infoin sesuatu nih. Yang pertama, jangan lupa buat namanya sekali lagi dicek, jangan sampai salah karena tadi sempat keluar ya karena ada masalah teknis. Jadi pastiin nama kalian adalah nama lengkap kalian. Terus selanjutnya nih, buat teman-teman jangan lupa kita bakal ada giveaway dengan pertanyaan terbaik. Jadi yang punya pertanyaan jangan disimpan-simpan nih. Tanya aja, selagi ada Korikinya langsung di sini buat jawabin pertanyaan kamu, boleh langsung tanya aja di kolom chat, nanti bakal dibacain. Atau kalau misalnya kalian pengen langsung ngomong sama Koriki, bisa banget, nanti ada sesinya, kita open mic ya buat peserta yang terpilih, boleh langsung tanya sama Koriki. Terus ada juga nih, nanti di akhir acara bakal diumumin pemenang giveaway-nya. Di akhir Wih. acara. Iya, karena kita tetap adain giveaway nih karena mereka udah semangat kok. Jadi kita kasih juga reward buat mereka yang paling semangat. Betul, betul. Oh iya, dan terus jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang penasaran nih, mungkin yang dari kursus, pelajaran kursus singkat, mau nanya masalah kuliah atau misalnya masalah kursus, boleh berkunjung di Instagram kita ya, @palcontact atau di www.palcontact.com atau hubungi kontak person di bawah inilah ya. Oke, langsung aja di sesi selanjutnya. Apakah ada video lagi, Kak, yang mau ditampilin? Iya. Ini karena Koriki hebat banget nih. Oke, itu dia lagi sekilas tentang Koriki. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak nih tentang video apa aja yang udah dibuat Koriki, langsung aja ya ke TikToknya. Nggak susah karena sesuai ada di poster kita, ada di mana-mana, CEO OTB ya. Oke, ini langsung di sesi selanjutnya. Ya, teman-teman pasti penasaran nih di rumah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, wah ini udah mulai banyak pertanyaan, jadi nanti di save dulu ya pertanyaannya. Terus buat teman-teman, kita nih mau tanya nih. Tema pertama kita adalah rahasia sukses di TikTok. Yang pertama, apa syarat untuk menjadi TikToker sukses kok? Syarat untuk jadi TikToker sukses, 1, tentuin niche konten kamu mau ke arah mana dulu. Itu gimana tuh kok maksudnya?
kamu pengen ngebahas apa di akun TikTok kamu. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin akun TikTok, mikirin dulu nih, gue pengen bahas apa, pengen kategorinya apa. Kan kategori di TikTok banyak tuh, ada home and living. Ini kalau kita bicara produk ya, ada home and living, ada beauty, ada 3C, ada fashion, ada health, banyak. Banyak sekali. Nah, kamu pengen ngebahas kesukaan kamu apa sih gitu loh. Passion kamu di bidang apa sih? Nah, kalau kamu sudah tentukan passionnya, kamu baru bikin konten. Ketika kamu bikin konten karena kamu passion dengan hal tersebut, jadi nggak merasa terbebani. Jangan jadikan ini sebagai apa ya, kayak pressure, betul. Jadi kayak tertekan, gua harus posting konten tiap hari gitu loh. Padahal gua nggak suka. Jadikan ini sebagai passion. Kalau kamu suka, pasti kamu bakalan punya followers. Banyak atau tidak banyak tergantung dari Anda sendiri. Itu. Oke, jadi itu ya jawabannya. Oke, untuk Koko sendiri nih, kan udah lumayan lama deh ini buat konten-konten ini. Menurut Koko butuh waktu berapa lama untuk seorang tiktokers itu sukses? Menurut saya sekarang itu, karena ini yang saya lihat ya, belum, nggak terlalu banyak sih sebenarnya yang outstanding banget. Maksudnya itu dalam buat konten, konsep masih nggak banyak. Jadi fun fact, sekarang kita di Indonesia ada 270 juta jiwa. Oke. Berapa persen sih yang jadi konten kreator? Maybe 30. Mana nggak sampai. Yang jadi konten kreator tuh artinya yang punya followersnya di atas 100.000 deh. 100.000. Berapa banyak sih? Kayaknya yang FYP pun belum tentu 100.000 follower. Yang punya followers 100.000 ya. Jadi fun fact-nya itu nggak sampai 0,5%. Jauh. Nggak sampai 0,5%. Jangankan 1%, 0,5 aja nggak nyampe. Nggak sampai. Tadi aku nyebut 30%. Jauh banget. Jauh sekali kan. Makanya kalau tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Berapa lama waktu? Waktu untuk tiktokers itu Oke, menjadi sukses. artinya tadi dari ini kan menurut survei nih ya, Survei. 0,5%. Banyak yang nonton apa banyak bikin? Banyak yang nonton atau banyak yang bikin? Banyak yang nonton. Oke, banyak yang nonton. Jadi kalau banyak yang nonton, kamu posting konten terus, artinya kamu punya chance-nya lebih besar kan? Demand sama supply-nya kan lebih besar, demand-nya dibanding supply. Permintaannya. Oke. Jadi kalau waktu yang pernah saya coba tes beberapa akun itu 1-3 bulan jadi. 1-3 bulan bisa jadi. Asal konsisten posting. Oke, itu tadi kata konsisten posting, berarti postingnya terus menerus. Nah, untuk menentukan jumlah posting dan waktu postingnya gimana nih kok? Oke, jumlah posting dan waktu posting. Jumlah posting untuk awal, kalau saya bisa ngomong semaksimal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya per hari? Per hari kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dalam waktu 1-3 bulan pertama. Sebanyak-banyaknya kok. Jadi kalau misalnya nih hari ini udah posting banyak, tiba-tiba burnout, besok nggak posting. Jadi setiap hari sebanyak-banyaknya itu kan kita perlu adanya ritme ya, ritme jam kerja kita, waktu kegiatan kita, sama waktu kita bikin konten sama posting. Nah ini saya pernah coba paling banyak, saya tuh satu hari bisa 10. Satu hari 10 konten? 10 konten, itu sudah banyak banget. Itu konten apa kok? Joget-joget kah? 10? Semua konten edukasi doang, cuma ngomong depan kamera. Tapi ada apa yang namanya, ada konsep lah. Ada konsep dalam arti kita ada yang mau kita sampaikan di konten tersebut. Sehari maksimal 6-10 konten tuh udah maksimal banget. Tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya 20 konten, 30 konten, itu bakal bagus banget. Karena apa? Kita perlu tahu tadi demand sama supply-nya jauh lebih banyak demand dibanding supply. Jadi chance kalian ini buat adik-adik di sini atau di yang di Zoom rumah yang di rumah ya. Chance kalian buat dapat FYP, buat dapat followers itu masih besar banget kemungkinannya tuh. Masih gede banget. Tinggal
apa nggak mau aja gitu loh. Di sini saya cuman membukakan data supaya kalian tuh tahu demand sama supply-nya ternyata timpang sekali, jauh. Demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada. Makanya banyak banget orang tiba-tiba viral, followersnya banyak di TikTok, viral followersnya banyak. Karena apa? Mungkin mereka cuma taunya itu doang, konsisten. Bikin kontennya bagus apa enggak? Maaf ngomong, tanda kutip saya bisa ngomong kontennya nggak terlalu bagus, nggak outstanding seperti konten-konten yang ada di Instagram, di YouTube yang proper gitu loh. Yang Karena effortnya luar biasa effort ya. banget kan. Kalau lu orang lihat di TikTok kan nggak sampai bagus-bagus banget kan rata-rata kan. Karena apa? Mereka konsisten aja. Chance-nya bisa dapat, nggak bisa dapat kesempatan untuk terkenal, viral, dapat followers banyak, endorsan banyak, cuan. Ujungnya Oke, cuan. cuan. Jadi ini yang hobi cuan-cuan ya. Terus the next is, kebetulan nih ngomongin masalah cuan. Koko sebagai konten kreator TikTok, sumber penghasilannya dari TikTok nih apa aja kok? Kalau sekarang sumber penghasilannya itu satu ada endorse pasti. Endorse. Kedua yang paling gede itu dari komisi penjualan. Oh, afiliasi gitu ya. Afiliasi itu paling besar. Kenapa paling besar? Lu coba bayangin aja seharian gua nggak ngapa-ngapain, mungkin yang beli sudah ada berapa juta. Enak kan? Jadi kayak passive income kalau orang bilang. Pasif nggak pasif sih sebenarnya, karena lu harus produksi konten dulu. Habis itu kan orang ngeliat, tertarik, dia beli dari konten tersebut. Kalau yang passive income sama active income, lu live streaming. Kamu harus spending waktu kamu untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam di depan kamera ngomong sambil jualan. Itu jadi aktif. Kalau sebenarnya yang paling gede pasif apa aktif? Pasifnya lebih gede dibanding aktif. Artinya konten ini jauh lebih besar mendatangkan penjualan dibanding live streaming. Live streaming juga berpengaruh. Tapi kalau kita bicara efisiensi waktu, konten sangat efisien, efektif dan efisien. Lo habis posting, besok lu nggak ngapa-ngapain misalnya nih, masuk tuh duit. Jangan terkejut, lu bikin konten tiba-tiba viral, bisa penjualannya 100 juta, 200 juta. Banyak yang seperti itu. Saya lihat banyak sekali anak-anak muda, dia bikin skincare sendiri, Oh iya. bikin produk sendiri. Dia nggak nyangka juga. Gue bikin. Memang bagus, produknya bagus. Terus dia juga, ya udah gue postingin deh konten gitu loh. Orang tertarik beli. Dari situ punya change. Jadi disinilah kita punya kesamaan level dibandingkan orang-orang yang sudah punya banyak followers. Jadi kalau tadi disampaikan gue punya followersnya 200.000, it doesn't matter sebenarnya. Itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah konten. Lu punya followers 100, gue punya followers 100.000, kita sama satu level. Sebenarnya kita satu level, tapi kontennya ini yang mempunyai rating atau nilai, ada value-nya di konten ini. Lu punya konten, lu posting, sekali posting bisa 1.500.000 viewers. Gue punya konten, walaupun gue punya followers banyak, yang nonton gue cuma 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 mungkin. Jadi disinilah jadinya kesetaraan ada. Kalau dulu kan kita nggak ada kesetaraan. Artis punya followers banyak, kita followers dikit, ya udahlah gitu aja kita. Nggak bakal bisa dapat followers banyak kalau nggak tertampil di televisi dan lain-lainnya. Jadi di sini kita semua sama. Nggak ada yang banyak followers, sedikit followers, nggak ada. Kontennya yang siapa lebih banyak kontennya, itu yang penting. Oke, jadi siapa yang lebih banyak kontennya itu peluang cuannya ya lebih gede gitu. Benar. Dan follower bukan menentukan bahwa kamu nggak bisa FYP. Jadi walaupun followernya belum ada, peluangnya tetap sama yang udah banyak follower gitu kok ya. Sama. Jadi potensi untuk mendapatkan cuan atau dapat penjualan itu tidak ditentukan oleh followers, ditentukan oleh konten kamu seberapa bagus. Oke, siap. Tapi untuk follower sendiri kok mungkin banyak nih teman-teman juga pengen nih followersnya naik pasti kan. Nah untuk follower sendiri gimana sih cara pendapat Koko cara nambah followers secara organik tanpa Ads. tanpa ads.
Tanpa ads ya. Oke. Jadi orang mau follow seseorang karena apa? Tertarik. Tertarik karena apa? Kontennya mungkin relate sama kita. Oke, selain itu? Biasanya kalau beauty vlogger cantik, make upnya bagus. Oke, selain itu? Kamu follow karena apa? Tertarik satu. Biar bisa Satu tertarik, kedua relate, terus apa lagi? biar bisa tahu terus tuh info tentang hal yang relate sama kita tadi. Misalnya sama-sama suka beauty vlogger kan. Oke. Jadi intinya dari semua itu, kamu tuh dapat value dari dia, kamu dapat sesuatu, sesuatu mungkin tips and trick, pakai make up seperti apa yang benar, pakai foundation seperti apa yang benar, kamu mendapatkan informasi yang berguna. Itu satu-satunya cara untuk dapat followers organik. Ketika kamu give kepada orang-orang yang nonton kamu, kepada followers kamu give Gitu kok ya. bukan giveaway, bukan jadi give. memberikan sesuatu yang berarti, Oh, yang mempunyai nilai kepada mereka. Orang tuh otomatis gue suka, gue follow. Karena apa? Gue ngerasa gue harus follow ini, karena gue dapat informasi penting, dapat value, dapat nilai. Itu yang bikin orang mau follow seseorang. Jadi kalau kalian pengen nambah followers, make sure kamu posting konten sesuatu yang berguna. Jangan nyampah. konten nyampah. Bener. Kalau pengen dapat followers. Terus kalau misalnya itu kok ada kan sistemnya tuh biasa kalau yang nggak rame tuh ada follow back gitu kayak FLS ya. FLKS. Iya. FLKS ya sama komen. Itu ngaruh kok. Itu saya nggak sarankan. Why? Yang pertama, kamu FLKS itu follow, like, comment, sama share kan? Iya. Ini didasari sama apa gitu loh? Kamu melakukan follow, like, comment, sama share. Kayaknya dulu di Instagram juga sempat pernah deh kayak gitu. Didasari supaya mengakali algoritma dan mendapatkan followers. Iya. Oke, bukan artinya orang-orang yang follow kamu itu memang tertarik sama kamu. Oke? Pertanyaan saya satu. Ketika kamu sudah tidak melakukan FLKS dan orang ini follow kamu dan dia tidak suka sama kamu, sama konten kamu, dia bakal unfollow nggak? Iyalah. Ngapain nyampah? Iya sih. Jadi nggak ada gunanya itu. Memang mungkin sekarang followers kamu nambah followers kamu, tapi ujung-ujungnya adalah di akhir orang bakal ngelihat, ini gue ngapain ngeliatin orang ini, Iya. kontennya nyampah, isinya nggak ada yang berguna buat gua, dan gue juga nggak suka dan nggak tertarik, nggak relate sama gua, buat apa? Ujung-ujungnya orang unfollow. Jadi itu adalah salah satu cara gerakan yang menurut gua tuh nggak masuk akal. Memang sekarang lu kelihatannya banyak followersnya karena gerakan tersebut kan, itu kan gerakan bisa Iya. dibilang kan, FLKS, follow, like, comment, share. Ujung-ujungnya orang lihat, dia lagi, gua unfollow, risih gitu loh. Jadi cara-cara tersebut gua nggak saranin, kalau bisa jangan dilakukan karena merusak algoritma akun Anda sendiri. Oh, jadi ngerusak akun kita sendiri ya? Iya dong. Jadinya ujung-ujung si yang punya platform bingung. Si A ini sebenarnya disukai sama orang yang seperti apa sih? Itu kok yang suka masak like follow dia, yang suka sama otomotif follow dia, yang suka sama beauty follow dia. Ini orang hebat apa dewa? Jadi dia nggak ngerekomendasi akun kita gitu kok ya? Betul, bingung juga. Yang punya platform kan juga bingung akhirnya. Ini apa sebenarnya yang disukai sama orang-orang sama dia ini? Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang sering komen pejuang FLKS ya. Sudahlah, Ya, lupakanlah itu. Jadi itu sebenarnya bukan cara yang baik dan tidak recommended Nah, ya. kurang disarankan. Terus ada di sesi terakhir ini adalah do and And done. done. Lakukan Do and dan done. jangan lakukan. Lakukan 3 apa hal nih? yang Koko saranin untuk dilakukan di TikTok kita biar growth, sama 3 hal yang jangan Koko saranin deh. Pokoknya tidak recommended banget. Yang pertama, yang do ya. Yang do. Yang do ini adalah posting konten. Ya, Posting pasti. konten. Ya, Konsisten. langkah pertama. Langkah pertama. Kalau nggak sanggup 6 sampai 10 sehari, kamu bisa bikin 1 hari 3 aja cukup. 3. Oke. Oke. Yang nomor 2, jangan banyak kategori. Ini done-nya. Do-nya kan posting konten. Ya. Do and don'ts. Yang tidak boleh
jangan posting konten dengan kategori berbeda-beda. Kategori beda tuh gimana? Contohnya Contohnya hari ini kamu posting tentang otomotif, otomotif. besok kamu posting tentang hewan peliharaan, Oh, beda. Oke, beda Terus cara. besoknya beda lagi gitu. besok beda lagi, orang bingung. Kamu ini sebenarnya mau Bergerak ngomongin apa di sini gitu loh? Mau ngomongin motor, mobil, apa hewan peliharaan? Jadi pastikan konsisten di satu line, satu kategori. Oke, itu yang pertama. Pertama. Yang Yang kedua, do. kalau sudah bisa live streaming, lakukan live streaming 1 hari 2 jam sampai 3 jam. Itu berlangsung 2 langsung 3 jam atau bisa di crop dulu kok? Kalau bisa berlangsung 2 jam sampai 3 jam, jangan diputus. Jangan diputus. Oke, supaya pertumbuhan followers kamu tuh bertambah. Karena kan kamu kan belum dapat followers banyak. Iya. Nah, lalu di live streaming inilah kamu bisa dapat followers juga. Kalau pengen growth ya. Kalau pengen growth. Kalau saya sih udah nggak live streaming. Karena udah Jarang. ini. Jarang-jarang karena bagi saya live streaming eksklusif. Tapi untuk awal-awal dulu saya lakukan seperti itu. Saya live streaming mungkin sehari itu bisa 18 jam mungkin. 18 jam live streaming. Nah, kayak sekarang ya Koko jarang-jarang live streaming, jadi kita beruntung ya bisa ketemu sama Koko secara live kayak gini. Walaupun nggak ketemu langsung kayak Mbak Nana sama Mbak Desti, mungkin dari rumah karena Koko udah jarang live. Ingat, Koko udah jarang live. Jadi susah nemuinnya. Iya, terus yang kedua, down-nya apa kok? Don, live streamingnya jangan diputus-putus. Oh, jangan diputus-putus. Dan- Selama 2 sampai 3 jam tadi. Betul. Terus kalau memang yang pertama tadi live streamingnya sudah dijadwal, ikutin jadwalnya, jangan dirubah jadwalnya. Oke, supaya orang tahu kamu bakalan live streaming jam sekian karena lucu ya, ini lucu. Jadi ketika kamu punya followers 300, 500, ini fun fact lucu sekali. Kamu tuh ada fans sebenarnya. Pasti. Punya fans. Kamu walaupun followers 300, 500, sebenarnya kamu punya fans. Fans? Yes. Kamu punya fans sebenarnya. Percaya nggak percaya? Walaupun nggak tahu siapa gitu. Walaupun kamu nggak tahu siapa, 300, 500 ini diantaranya tuh pasti kamu mempunyai 1 penggemar, 2 penggemar. Lucu. Nah, kenapa dibikin jadwal? Supaya penggemar kamu ini makin bertambah. Ini jadinya hukum probabilitas. Semakin banyak followers kamu, semakin banyak juga penggemar kamu, maka viewers kamu juga akan semakin konsisten. Oke. Oke. Nomor 3. 3. Tadi do and dance-nya sudah ya. Nomor 3. Nomor 3, selalu gunakan lagu trending. Lagu trending. Wajib pakai lagu itu pas kita konten atau? Gimana? Wajib selalu gunakan lagu trending pada saat kita mau posting konten. Jadi kalau misalnya lagu trending tersebut enggak relate sama konten kita, dikecilkan saja suaranya. Itu nggak apa-apa sampai 0 gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai lagu trending, tapi kalau nggak relate lagunya, kalau misalnya kamu lagi cerita sedih, Lagunya jeduk-jeduk. lagu trendingnya jedak-jeduk, ya nggak? Nggak relate, kamu kecilkan saja. Nanti dari situ sudah coba berapa kali, nanti ketemu lagu yang cocok sama konten kamu. Ini learning by doing. Jadi nggak bisa langsung ketemu. Mungkin di postingan kamu yang ke-50 baru kamu ketemu. Lagu apa sih yang cocok buat aku sebenarnya? Yang bisa menentukan bukan saya. Ada si pengguna akun, si pengguna platform. Oh, jadi kitanya yang sebenarnya pegang kendali untuk itu kok ya? Betul. Di postingan ke-50 lah. Waktu itu saya beberapa kali arrange konten orang, postingan ke-50 baru ketemu tuh lagu yang cocok buat dia. Dan ya nggak bolehnya apa? Kamu pakai lagu komersial di konten kamu pakai lagu non komersial di konten komersial. Di konten komersial tuh maksudnya kok? Konten komersial itu kamu jualan. Oh, keranjang kuning. Benar. Oke, keranjang kuning. Jadi- Keranjang kuning. Itu kamu pakai lagu komersial, harus. Harus Jangan pakai lagu coba-coba. komersial untuk keranjang kuning. Betul. Jangan coba-coba pakai lagu non komersial. Walaupun kadang-kadang lolos, ujung-ujungnya kena take down.
Take down. Oh, sayang banget ya, udah effort buat konten terus ke take down Ke gitu. take down. Di-upload lagi belum tentu hasilnya sama kayak yang sebelumnya. Betul, gitu. Oke, jadi sayang banget. Dan sebelum lanjut ke sesi selanjutnya itu adalah sesi pertanyaan dari Zoom. Zoom. Tapi sebelum itu Mbak Nana infoin lagi. Jadi teman-teman yang ada di sini yang kopinya udah mulai mau habis boleh ya dibuat lagi. Dan buat teman-teman nanti link absensinya karena kita dapat sertifikat kok. Jadi selain udah eksklusif bisa ketemu langsung sama CEO OTB by Zoom, terus dapat sertifikat juga apa? Bukti bahwa mereka udah ikutin kegiatan expert mentoring gitu. Dan inilah dia pertanyaan pertama ini. Sebelumnya ada yang mau raise hand nggak? Ada yang mau raise hand nggak? Buat nanya sama langsung, sapa Koriki secara langsung nih, langsung dijawab gitu kan. Oke, kita langsung tanya aja dulu. Kita baca komentarnya dulu mungkin. Mbak Desti boleh dibantu soalnya karena agak minus nih. Oke, ini kecil juga ya kelihatannya. Oke. Kita pilih dulu mungkin. Tuh dari paling atas tuh ada Widya. Widya tuh apa? Oh, dari Widya Putri. Izin bertanya, bagaimana memaksimalkan digital marketing jadi target market kita tidak begitu besar aktivitasnya di sosmed atau TikTok dan kurang familiar dengan mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga. Wah, Gimana ini kok? pertanyaannya out the box ya. Jadi dia apa dong? Targetnya supaya Memaksimalkan digital marketing tapi aktivitasnya di TikTok kurang dan kurang familiar mengenai teknologi. Dia ibu rumah tangga, jarang aktivitas di medsos, kurang mengenai teknologi, tapi nanya gimana caranya memaksimalkan digital marketing. Atas lagi. Nah, Coba ini. Bagaimana memaksimalkan digital marketing jika target market kita tidak begitu besar aktivitasnya? Hah, maksudnya apa sih ini? Ini mungkin ini bukan yang Di keranjang sosmed kuning. TikTok dan kurang familiar dengan Ya, jadi- mengenai teknologi, misalnya ibu rumah tangga. Market kita tidak begitu besar, mungkin marketnya tuh besar, tapi masih belum ke reach out aja mungkin. Bagaimana cara memaksimalkannya dengan digital marketing? Mungkin begitu pertanyaannya. Caranya ya yang paling gampang sekarang ibu posting di TikTok, karena dengan ibu posting di TikTok tanpa followers pun, 0 followers pun ibu bisa dapat exposure. Ibu tahu nggak? Bukan waktu itu, kemarin saya baru dan research beberapa konten kreator yang followersnya masih 300, 500. Ibu tahu omsetnya berapa Bu satu minggu? 800 juta Bu. Jualannya itu panci pressure. Harganya sekitar 70 ribuan satu orang. Followersnya saya cek 300 followersnya. dikit followernya tapi itu berarti by live gitu ya? Live Atau sama konten. Oh, konten plus Konten dia keranjang kuning. pas saya cek dia baru bikin kontennya tuh memang 2 minggu lalu. Saya cek kontennya 2 minggu lalu, dia baru bikin akunnya juga 2 minggu lalu. Lalu begitu saya cek dia postingnya banyak sekali. Mungkin dari 2 minggu itu dia bisa posting konten hampir 50-an. Oh, banyak ya? Banyak. Tapi ya berbuah manis. Iya, pasti. 800 juta dalam waktu 1 minggu. Wow, 1 minggu. 1 minggu. Bukan 1 Oke, minggu. itu Omset bukan ya, miliar. omset ya. Omset bukan untung. Kalau untung mungkin komisinya itu ya 10%, 800 juta berapa? 80. 80 juta. Cuman posting konten doang. Cuman. oke. Kok mah bilang cuma 10% itu mah banyak, 10% dari 800. Kenapa saya bilang cuman? Karena yang lebih banyak dari itu jauh lebih banyak. Tapi ini dalam waktu yang singkat, dia 1 minggu omsetnya 800 juta, 300 followers. Ya sangat tidak bisa, kadang-kadang kita nggak nyangka ya. Gitu loh. Kan kadang orang sudah pesimis, follower saya 300, apa benar sih saya bisa dapat kesempatan mendapatkan penjualan sebanyak itu? Ini terbukti. Saya bisa kasih tunjukin datanya kalau nggak percaya. Oke, jadi nih Koko tadi pertanyaannya tentang ibu rumah tangga langsung dijawab, langsung dikasih example gitu ya. Betul. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Lydia, boleh dibantu? Oke, dari Lydia Nuspitasari mau tanya kok bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar tetap konsisten dalam membuat konten di keadaan yang lagi down karena komentar-komentar pedas netizen. Aduh, gimana nih Kok? Oke. Kok kan udah sering FYP, pasti ada tuh komen-komen yang Ya, pedas. pedes Nah, ya. pasti ada. Kebetulan kalau sekarang udah nggak ada. Dulu Oh, dulu ada. Gimana tuh Kok?
jadikan komentar pedas dari netizen itu sebagai sebuah ucapan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Jadi kalau kamu menganggap itu sebagai sesuatu hal yang negatif, ya maka jadinya negatif juga, kan tergantung siapa yang menanggapi. Jadi sebenarnya ucapan-ucapan pedas netizen itu, kalau kita berpikir lagi secara logis ya, karena saya orangnya orang programmer, kita berpikir secara logis, itu ucapan itu akan berefek ketika kita menanggapi. Oke, kalau kamu nggak menanggapinya, itu kan nggak akan ada efeknya ke kamu. Oke, jadi apapun itu yang diucapkan oleh orang-orang, ketika kamu menanggapinya secara positif, kamu jadinya positif. Kalau kamu menanggapinya secara negatif, kamu jadi negatif. Makanya mindset penting. Mindset itu penting. Memang nggak semua orang bisa berpikir secara mindset positif terus-terusan kan. Nah, makanya di sini butuh namanya doa. Ya nggak sama Tuhan, ya nggak sih? Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk menanggapi komentar-komentar netizen yang pedas-pedas ini gitu loh. Jadi maksud Ya, jadi balik lagi ke pribadi masing-masing ya, cara nanggapinnya. Betul, jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Gitu. Karena bagaimanapun kita kembali ke Sang Pencipta ya. Betul. Hati kita dibolak-balik sama Sang Pencipta. Mungkin Betul. ini ada pertanyaan satu lagi, boleh dibacain dari Melisa, boleh? Melisa. Dari Reski aja deh. coba. Rizky Aulia Hairul Nisa. Kak, tips biar nggak malu kalau ngomong di depan kamera itu apa aja? Nah, ini kaum-kaum introvert ya. Kak, tips biar nggak malu kalau ngomong di depan kamera itu apa aja? Tipsnya, kalau malu di depan kamera, kamu bisa praktis dulu di depan kaca. Kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton. Kalau di depan kamera kan ada, mungkin beranggapan wah nanti ini diposting sama di platform jadi viral kan, mungkin malu. Tapi kalau saya waktu itu jujur saya introvert. Kok introvert? Introvert. Boleh tanya orang tua saya introvert. Saya introvert, nggak berani ketemu orang, nggak berani ngomong sama orang, nggak berani kalau orang ngomong apa kita nggak berani bales. Nggak berani sama sekali. Dari kecil SD, SMP, begitu masuk ke SMA berubah jadi ambivert. Pertengahan ya. Kadang introvert, kadang extrovert karena keadaan. Dipaksa keadaan. Terpaksa keadaan. Nah, sekarang sudah bisa dibilang masih tetap ambivert. Sebenarnya basically saya suka menyendiri, satu ruangan berpikir sendiri tanpa ketemu orang lain. Jadilah Sebetulnya. out of the box tadi. Betul. Sebenarnya saya introvert. Nah, cara supaya bisa ngomong sama orang atau sama kamera adalah kita harus latihan, praktis di depan kaca ngomong. Gitu loh. Kadang-kadang kan kita nggak pede. Iya. Kadang-kadang kita ngomong itu apa nadanya salah atau kata-kata yang nggak enak didengar, itu belajar ngomong depan kaca. Lama-lama bisa ngomong dengan pede. Latihan depan kaca. Sehari berapa lama? Setengah jam, 1 jam cukup. Ngomong aja terus, kamu jago, kamu pintar, kamu bisa ngomong. Lama-lama kamu bisa ngomong. Jadi kayak mensugesti diri sendiri. Oke, mungkin langsung boleh nih ditanyain, kok kenapa TikTok? Kenapa bukan YouTube Short ataupun IG Reels, Instagram Reels? Kenapa TikTok? Karena lucu. Jadi TikTok itu satu-satunya platform yang memberikan kamu traffic secara gratis waktu itu. Sampai sekarang pun mungkin masih. Oke. Yang lain, Instagram Reels, YouTube Reels, waktu itu tidak seperti sekarang. Dulu kan tidak ada yang namanya Reels, dulu tidak ada yang namanya Shorts. Satu-satunya platform yang memberikan kamu traffic gratis adalah TikTok. Jadi sampai sekarang, karena saya orangnya sifatnya setia, selingkuh tiada akhir, coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Saya merasa TikTok itu yang paling friendly lah. Gitu. Paling friendly, paling apa adanya. Betul. Jadi masyarakat TikTok ya. Betul. Oke, mungkin ini kita udah masuk ke sesi terakhir nih. Jadi ini last question untuk Ko Ricky. Bisa
apa sih? Apakah jadi konten creator TikTok itu bisa punya masa depan? Menurut Waduh. kamu? Menurut aku kalau dia menggunakan konten tersebut dengan baik dan konsisten tadi Masa bisa. depan kamu seperti apa pengennya? Ayo. Pengen jadi TikToker seperti Koriki. Buat apa? Pengen sharing juga edukasi ke teman-teman yang lain dong. Ngapain? Cuman sharing-sharing. Ya kan ini kita kan mengedukasi. Edukasi juga emang bisa buat masa depan. Bisa dong. Dia bisa tahu informasi yang kita berikan kepada mereka gitu. Kan Koriki. Terus dapatnya apa dong? Nah, Sharing-sharing mulu. ayo lo. Ayo lo. Yang di rumah boleh nih komen-komen menurut kalian apakah konten kreator Bisa. TikTok punya masa depan atau enggak? Menurut Koriki? Ayo, menurut Kak Desti bisa? Bisa Bisanya dong. kenapa? Karena kan masa depan itu kan di TikTok juga kita kan menghasilkan kan? Menghasilkan Menghasilkan. cuan. Iya dong. Iya dong. Oke, Wah. jadi sebenarnya gini, ya saya persingkat sedikit. Sebenarnya nggak ada yang pasti. Oke. Tapi ketika kamu berusaha, pasti ada hasil. Nah, hasil itu. Oke. Nah, kalau kita lihat track back ke belakang, apakah bisa menghasilkan untuk masa depan? Dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Dulu nggak ada internet, sekarang ada internet. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Jadi kalau kita track back, ya balik, artinya masa depan kan mengarah ke dunia digital. Oke. Menurut saya 5 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ya, perkembangan digital marketing atau digital shopping payment ya, kalau di TikTok itu bakal berkembang lebih besar lagi. Di Indonesia sendiri pun tahun 2022 kemarin penghasilan TikTok itu TikTok doang ya, platform TikTok aja ya, 4,4 triliun, 4,4 triliun. yes, rupiah. Wow. Nggak tahu kan? 4,4 Itu triliun bentuknya rupiah. gimana tuh? Tumpukan gepok uang. Dan ini masih dalam phase awal, belum phase 2, phase 3. Iya. Kalau menurut saya ya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipatnya di tahun 2023, tahun 2024, 2025. Jadi kalau pertanyaannya ada masa depannya atau tidak, menurut saya masih tetap sangat potensial sekali. Kalau kamu ya jadi bagian dari 0,5% tadi. Oke. Yang belum sampai 0,5 malah. Mungkin bisa kita yang genepin jadi 0,5% ya. Bisa. Oke, ini ada yang komen nih. Bisa, masa depan konten kreator bisa Tuh, lebih bisa. cerah dibanding apa tuh? Apa tadi, Kak? Dibanding lebih cerah dari gigi saya. Jadi nih, mungkin dia udah ngerasain ada opportunity dari TikTok ini kok ya. Bisa dapat duit. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, mau kepoin Koriki lebih lanjut, boleh tuh langsung ke Instagramnya CEO TV yang belum tadi yang udah buka TikToknya Koriki belum selesai, boleh dilanjutin lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kalian lanjut scroll TikToknya Koriki, kita mau umumin nih pemenang giveaway. Kan udah pada nanya nih, antusias dari berapa hari yang lalu sampai hari ini tuh pertanyaannya banyak banget. Mungkin itu belum semuanya dijawab atau beberapa pertanyaan udah terjawab ya seiring kita berjalan sesi nanti. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari info lebih lanjut, boleh nanti tanya lagi di Instagram Palkontek. Kalau ada kesempatan lagi sama Koriki, kita bantu jawabin lagi sama Koriki, langsung tanya. Oke, untuk pemenang yang pertama itu untuk giveaway dari IG ada siapa? Santika Alana. Oke, untuk Santika ada yang nanya di Instagram. Congratulations untuk hadiahnya ya. Boleh diambil ke kontak nanti Iya, ya. mulai minggu depan ya, dari hari Senin sampai hari Jumat boleh temuin tim AO-nya atau account officer-nya ya. Ya. Itu ada Mbak Nana, Mbak Destia, sama ada Mbak Mbak Fitri Fitri. ya. Oke. Jadi teman-teman boleh banget. Iya gini. Hai Mbak Fitri yang nonton, semangat Dia ya. kok kalau disapa. Iya. Halo Mbak Fitri, salam. Jangan lupa screen record itu jadiin story Instagram. Oke. Oke, selanjutnya dari Zoom. Itu yang pertama ada Ferdiansyah Masa. Tepuk tangan dulu dong. Selamat Ferdian. Ini Ferdiansyah nih kayaknya orangnya paling antusias. Dia ada nanya di Instagram juga, di TikTok juga. Terus dia dari berapa hari sebelum tuh ada nanya, Kak ini Zoom-nya kapan nih? Udah nggak sabar Wah. gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Sarang Sarang heyo, aduh. Oh my god.
Nih disarangheoin sama Koriki nih. Kalau kalian nonton live-nya Koriki, belum tentu Koriki bakal sarangheo gini. Jadi ini benar-benar eksklusif, bukan cuman dapat ilmunya secara eksklusif, tapi banyak tindakan Koriki ya yang jadi hadiah kita hari ini yang kalian belum tentu bisa temuin lagi gitu. Oke, selanjutnya ada satu lagi, siapa? Yang terakhir ya. Untuk dari Zoom ada Melisa. Tepuk tangan dulu dong. Selamat Melisa. Oke teman-teman, mungkin operator udah dipastiin link absennya udah di-share di Zoom sama di Telegram mungkin ya. So buat teman-teman jangan lupa isi absennya, sayang banget karena udah dapat ilmunya, sertifikatnya nggak diambil, mungkin bisa jadi taman portofolio kok ya. Betul. Karena belum tentu kalian nanti dapat undangan lagi buat ketemu Koriki. Terus ikut workshop juga belum tentu bisa lagi. Karena banyak di luar sana bahkan influencer kok, konten kreator yang udah banyak followernya mau ikutan tapi kita belum bisa. Itu sayang banget. Oke kok. Oh iya, nih teman-teman yang mau SS boleh ya, SS sekarang boleh tampilin yang ada Korikinya dong. Nah, Boleh percaya. ya yang mau SS 1 2 operator SS-in dong untuk story. Oke, thank you. Tolong. Oke, tolong. Nggak bisa lepas. Aduh, Koko gimana nih? Aduh deg-degan. Aduh, Koriki. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Kok, menurut Koko ada nggak pesan yang pengen disampaikan deh buat teman-teman mahasiswa yang masih semangat nih generasi Z? Ada juga teman-teman mahasiswa mungkin yang generasi Y ya, boleh disampaikan Kok untuk kaum milenial dan juga generasi Z ini Kok. Terakhir nih Kok. Janganlah dari Koko. Zaman dulu sama zaman sekarang itu lebih gampang untuk side hustle. Jadi kalau buat kalian yang pengen side hustle ya, sambil berkuliah, sambil belajar, sambil menghasilkan uang, sekarang sudah jauh lebih gampang, sudah banyak media-medianya. Yang penting tetap konsisten, semangat, sama banyak doa. Banyak doa, balik lagi jangan lupain itu, banyak doa. Ingat Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun ada halangan kok ya, ada mungkin ada yang tadi kena hate comment, balik lagi ya ke Tuhan kita, ke yang Maha Pencipta ya, ke Sang Pencipta. Mungkin itu aja sore ini. Sekali lagi terima kasih untuk Koriki udah berkunjung ke kampus Palkomtek. Tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi ya, selamat juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi Palkomtek yang berhasil dapat kesempatan eksklusif ini buat langsung bisa ngobrol langsung sama Koriki. Ingat ya, Koriki udah jarang live, tapi Palkomtek udah kasih nih buat teman-teman. Jadi bangga banget nih untuk Nana yang sekaligus mahasiswa Palkomtek ya. Ngerasa bangga banget bisa ketemu sama Koriki, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kok atas ilmu, waktu, dan share-nya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Ntar nih ada operator ada. Oh iya, jangan lupa nih Mbak Nana, sorry banget, ada infoin challenge. Jadi ada challenge tambahan. Tadi kan udah ada giveaway, ini ada challenge khusus untuk mahasiswa-mahasiswi Palkomtek kok. Jadi kita ada tagline Smart Campus for a Better Future. Nah, jadi udah kampusnya udah smart, jadi teman-teman boleh banget buat video challenge. Tadi kan udah dikasih tahu Koko nih cara buat video, uploadnya gimana dan lain-lain. Kita langsung aja cobain pertama kali buat konten TikTok tentang Smart Campus for a Better Future. Bebas mau gimana caranya, mau bebas sekreatif apapun itu kok. Jadi nanti bakal dinilai langsung sama Koko. Untuk hashtag dan detailingnya akan disampaikan di Instagram Palkomtek. Jadi tetap stay tune, nanti infonya akan disampaikan di Instagram Palkomtek. Oke, itu aja. See you. Bye-bye. Bye semuanya.